COVID-19 sekarang ini, sikap dan rasa syukur kepada Allah haruslah senantiasa dihadirkan dalam diri kita untuk mengarungi hidup pada masa ini. Kenapa? Dengan bersyukur kita bisa menerima keadaan dan menjadi bahagia dengan kondisi seperti sekarang ini. Akibatnya ketika kondisi kita bahagia dan senantiasa bersyukur kepada Allah, maka imunitas tubuh kita pun menjadi lebih baik. Bersyukur dengan keadaan seperti ini, kita di rumah bisa lebih dekat dengan keluarga, ikatannya lebih kuat, ikatannya lebih hangat, ya. Kemudian ibu bisa mendidik anaknya dengan lebih sabar dan lebih intens. Saya dibuka dulu kan, ada apa sih dalamnya? Pernah saya ambil gunting nak? Ada pisau nak sini, ada pisau. Pisau. Mengetahui kedudukan dan keutamaan syukur, maka kita akan semakin bersemangat dan semakin berbahagia. Kondisi ini yang sangat dibutuhkan untuk kondisi saat ini pada masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa itu kedudukan dan keutamaan syukur. Syukur merupakan makom yang lebih tinggi dari takwa. Karena Allah berfirman dalam Al-Imran ayat 132, "Wati'ullah wa rasulah la'allakum turhamun." Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukurnya. Bersyukur dalam Al-Quran sering Allah sebut diiringi dengan zikir. Dan Allah berfirman, "Akbar, wallahu la ya'lam." Simpan sana. Aman kan? Enggak, aku cuma lihat ada kartunya apa enggak. Enggak ada kartunya. Ada, biasanya ada. Itu kartunya di ini ya? Tuh. Kartu ucapannya. Kartu ini. Oh. Ini dia tahun ketiga ya. Terus-terusan baca rutin. Kalau kena tangan. Oh, bisa? Begitu sih enggak. Ngebukanya Enggak tahu nih ada kartunya apa enggak. Ngebukanya kurang rapi sih ganteng ah. Hah? Ngebukanya kurang rapi. Harusnya jangan robek. Harusnya jangan robek. Lo masukin dia nggak pakai konfirmasi lagi sekarang ya? Nggak tahu. Wih, dapat kartu. Wendy, suaranya nggak ada. Iya, ini lagi hang lab. Keju. Jamu manis.
Ya dulu. Adik. Ya. Hmm. Wah, bagus. Ya. Keutamaan bersyukur, pertama Makasih Allah ya. akan mengingatkan hambanya. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Keutamaan yang lainnya adalah, kedua, tidak akan ditimpa siksa. Kenapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Surat Ali Imran ayat 145. Yang ketiga, syukur adalah bentuk akhlak yang mulia. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, senantiasa kita harus menumbuhkan rasa syukur, sikap syukur dalam diri kita, dan itu adalah bagian dari akhlak yang mulia. Langsung makan. Atau misalnya ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah luar biasa, melihat pemandangan gunung, ya setiap pagi kita bisa melihat gunung di kota Bogor dari Depok, lalu melihat pemandangan yang indah itu, kita selalu mensyukurinya. Masya Allah, subhanallah, ciptaan Allah itu. Ya, itu adalah bentuk akhlak yang mulia. Bagaimana ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan di dalam situasi nauzubillah min dzalik, kita termasuk bukan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, keutamaan syukur yaitu Allah akan jadikan syukur sebagai pembuka dan penutup doa para penghuni surga. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Surat Az-Zumar ayat 74. Kemudian Allah jadikan sebagai doa penutup. Doa penutup Udah jam 4:30, Mas. doa mereka ialah segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Surat Yunus ayat 10. Baru 3:30. Yang kelima, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Surat Ibrahim ayat 7. Berupa apa saja? Adapun nikmat Allah itu satu, berupa pencukupan. Maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Surat At-Taubah ayat 28. Apa yang kita butuhkan saat ini kemudian Allah mengadakannya. Kita butuh itu, lalu Allah mencukupkannya. Atau seperti kehidupan para ustazah, ya, yang tiap harinya belum tentu mengisi ceramah lalu mendapatkan rezeki, uang, sementara kebutuhan di dalam keluarganya cukup besar. Itu luar biasa. Saya menemukan sebuah keluarga teman saya sendiri, Ustazah almarhumah Ustazah Yoyoh Yusroh. Beliau punya anak 13. Kemudian pekerjaan beliau hanya mengisi ceramah sebelum menjadi anggota fraksi DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera. Tapi luar biasa, ketika setiap bulannya kebutuhan beliau, apa saja yang keluarga itu inginkan selalu tercukupi. Ya. Pertama karena beliau mendidik keluarganya, beliau dan suaminya mendidik keluarganya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang sekecil apapun, hingga akhirnya beliau menjadi anggota Dewan DPR RI PKS ya, dan beliau bisa membantu lebih banyak orang lagi di sekitarnya. Yang kedua, pencukupan itu juga sering sekali dialami oleh kehidupan para guru yang luar biasa,
dengan gaji seadanya, tapi kebutuhan yang banyak senantiasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua itu nggak luput dari rasa syukur yang senantiasa Ada gempa katanya setiap barusan. guru hadirkan dalam Di sini dirinya. di kita nggak berasa. Meskipun mengajar, tapi ia mensyukuri aktivitas mengajarnya itu, sehingga memberikan keberkahan buat dirinya, dan Allah mencukupkan semua kebutuhannya dalam setiap kehidupannya. Kemudian yang kedua, nikmat Allah adalah diijabahkannya doa. Maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika dia menghendaki. Surat Al-An'am ayat 41. Selanjutnya, rizki. Allah akan memberikan rizki. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Dan Allah memberi rizki kepada yang dikehendakinya tanpa batas. Ya, rizki itu bisa berupa harta, bisa berupa ilmu. Seperti sekarang yang saya dapatkan dari pelatihan VCT bersama Disdik Jawa Barat, luar biasa. Saya merasakan ini adalah rizki buat saya. Terima kasih banyak buat para instruktur, terima kasih banyak buat semua yang telah berpartisipasi, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman saya, tim saya, Bu Sri Hastuti dan Bu Deliana yang sudah membantu. Itu adalah rizki buat saya. Dan saya merasa bahagia. Dengan kebahagiaan ini, saya merasa saya menjadi lebih kuat, ya, saya menjadi lebih sehat, dan insya Allah saya bisa menghadapi keadaan pandemi ini dengan lebih baik. Oke, yang selanjutnya adalah nikmat Allah berupa ampunan dan taubat. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Ada dalam surat At-Taubah ayat 15. Nah, cara bersyukur. Ada sebuah kisah tentang 3 orang yang masuk ke dalam hutan belantara dengan menunggangi kuda yang lengkap dengan perbekalannya. Sementara mereka terlelap tidur, kuda mereka kabur. Hal itu diketahui oleh seorang raja yang sangat bijaksana, yang sedang berburu di hutan. Lalu sang raja memerintahkan untuk mengirimkan 3 ekor kuda yang lengkap dengan perbekalannya. Saat mereka tahu kuda mereka hilang dan telah ada gantinya, respon mereka berbeda-beda. Orang pertama merasa senang dan bangga sekali dengan kuda yang ada di hadapannya. Lebih berbobot tinggi dan lebih banyak bekalnya dibandingkan kuda sebelumnya. Begitu senangnya, ia lupa bertanya bertanya, kuda milik siapakah ini dan untuk siapa? Sementara orang kedua, dia juga merasa senang karena kudanya bagus, tapi ia bertanya, siapa pemilik kuda ini dan untuk siapa? Kemudian orang tersebut tahu bahwa kuda tersebut milik raja yang diberikan kepadanya. Ia merasa senang dan berterima kasih kepada raja. Lain lagi dengan orang ketiga. Ia tahan perasaan senangnya karena merasa kuda itu bukan miliknya. Ia pun bertanya-tanya tentang hal ihwal kuda tersebut. Akhirnya dia tahu bahwa kuda itu diberikan kepadanya sebagai sarana transportasi yang memudahkannya bertemu dengan raja. Dia senang karena memiliki sarana yang bisa membuatnya dekat dengan raja. Ia pun tak ketinggalan bersyukur. Di antara 3 orang tersebut, orang ketigalah yang memiliki respon syukur yang bagus, karena nikmat yang didapatkannya membuatnya sanggup mensyukuri karena nikmat tersebut. Dan kisah ini menjelaskan tahapan yang baik dalam bersyukur. Insya Allah ya. Udah sana terimanya Tata. Dengan adanya nikmat, kita senantiasa bersyukur. Kok kabur Maka sih? itu membuat kita menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur pertamanya adalah mengetahui nikmat dan pemberi nikmat. Kita tahu nikmat apa yang kita dapatkan. Siapa pemberi nikmat tersebut? Dalam kondisi pandemik COVID-19 sekarang ini, meskipun memang banyak meluluh lantakan aktivitas manusia di luar sana, kemudian ekonomi juga menjadi terganggu, ya, transportasi, kegiatan keluar, ya, menjadi sangat terganggu. Tapi kita harus senantiasa
tetap mengetahui di balik semua hal tersebut ada hal-hal positif yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah nikmat, ya. Dan itu adalah nikmat. Contoh hal kondisi sekarang ini, kita bisa berkumpul dengan keluarga, itu adalah nikmat. Menjadi lebih dekat, menjadi lebih hangat, ya, itu adalah sebuah nikmat. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi nikmat. Rasakanlah nikmat yang Allah berikan pada kesempatan kali ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak pahala, dan semua itu akan menjadikan kita menjadi lebih bahagia dan lebih sehat. Insya Allah akan menjadi imunitas alami dalam tubuh kita. Ya. Selanjutnya, melahirkan perasaan bahagia kepada pemberi nikmat. Ya, seperti tadi yang saya bilang, dengan kita mengetahui nikmat tersebut dan mengetahui pemberi nikmat, maka kita pun akan merasa bahagia. Ya. Rasa bahagia adalah salah satu bentuk ketahanan tubuh kita. Ya. Kemudian perasaan bahagia itu direalisasikan dengan ucapan-ucapan, ya. Melahirkan amal perbuatan, yaitu syukur dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Kaitannya dengan hati, yaitu bermaksud untuk kebaikan dan menyembunyikan niat tersebut dari orang. Mengakui dan menyadari dalam hati bahwa nikmat yang dirasakan itu adalah semata-mata rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 28, agar kita menjadi lebih dekat kepadanya. Kaitannya dengan lisan, menampakkan rasa syukur kepada Allah dengan berbagai pujian kepada Allah. Ada dalam surat An-Nur ayat 9, dikatakan, dan terhadap Rabbullah maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Kita bisa mengucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, ya, atau ucapan terima kasih lainnya, ya, yang senantiasa bisa kita ucapkan, dan itu akan menumbuhkan rasa bahagia dalam hati kita. Kemudian kaitannya dengan anggota badan, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk mentaatinya dan tidak menggunakan sebagai sarana bermaksiat kepadanya. Apa contohnya? Contohnya, jika kita memiliki kaki, memiliki kendaraan, maka kita mengarahkan kaki dan kendaraan kita hanya kepada tempat yang baik. Menggunakan mata kita hanya untuk melihat yang baik. Menggunakan lisan kita hanya untuk mengungkapkan yang baik yang membahagiakan. Itu bukan dari kamu, dari Rahman. Kemudian Gak bisa dong. Gak bisa. di masa pandemik ini senantiasa nikmat-nikmat Allah itu kita munculkan, ya, munculkan dengan pertama menjaga kesehatan, mencuci tangan, ya, sesering mungkin, menggunakan masker ketika batuk, ya, menjaga jarak dengan orang lain. Itu adalah bentuk kaitannya dengan anggota badan sebagai bentuk rasa syukur kita. Ketika kita tidak menjaga diri kita, tidak menggunakan masker pada masa pandemik ini, ketika kita keluar rumah atau kita batuk, itu adalah bentuk tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, ya, kesehatan yang telah Allah berikan. Karena itu nantinya akan bisa membuat kita menjadi kemungkinan akan tertular dari orang yang terkena virus COVID-19. Nah, di sini ada sebuah kisah. Suatu ketika datang seorang laki-laki menghadap Syekh Abu Hazam rahimahullah, mengadukan kebingungannya tentang cara mensyukuri nikmat Allah, sambil bertanya, "Wahai imam, bagaimana cara syukurnya kedua mataku ini?" Abu Hazam menjawab, "Jika kedua matamu melihat kebaikan, ia melihatnya dengan senang, tapi jika ia melihat keburukan, ia pejamkan. Kalau syukurnya telinga, jika dengan telingamu mendengar kebaikan, ia mendengarkan, dan dicamkan bila mendengar kejelekan, ia berusaha untuk menolaknya. Bagaimana syukurnya tangan? Jangan kau pakai untuk mengambil yang bukan hakmu, jangan kau pakai pula untuk melarang sesuatu yang seharusnya kau berikan kepada Allah, karena Allah. Kalau syukurnya perut, syukurnya perut itu jika bawahnya dia
diisi makanan yang halal, sementara bagian atasnya diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana syukurnya kemaluan? Sang imam kemudian membacakan firman Allah, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Ada dalam surat Al-Mu'min ayat 5-6. Bagaimana syukurnya kaki? Jika kamu mengetahui di suatu tempat ada seorang yang soleh meninggal, kemudian kamu berkeinginan untuk menjadi seperti dia, lalu kedua kakimu kau pergunakan untuk melakukan amal soleh, maka itulah syukurnya. Beliau menambahkan, barang siapa yang bersyukur hanya dengan lisan, maka perumpamaannya seperti orang yang mempunyai pakaian, tetapi ia hanya mengambil ujungnya saja. Ya, silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Sambil menunggu yang lain, saya ingin bertanya berkaitan dengan kondisi pandemi ini. Kan tadi ya, intinya tentang bersyukur ya. Nah, itu bagaimana tipsnya untuk kita yang sudah lama menjalani PSBB dengan kondisi pandemi corona ini, supaya kita termasuk yang tetap bersyukur sehingga imun kita itu semakin naik. Karena dengan imun yang naik kan otomatis akan menjadi benteng supaya kita tidak kena virus ini. Nah, namun pada efek yang lain, kita juga sudah merasa jenuh dengan keadaan seperti ini. Nah, bagaimana Bu? Minta tipsnya ya. Ya, pertama dengan kondisi seperti sekarang ini, salah satunya rasa syukur yang harus dihadirkan adalah menjaga kesehatan tubuh kita ya. Itu yang paling utama. Karena menjaga kesehatan tubuh adalah salah satu bentuk rasa syukur. Ya. Dengan makan makanan yang sehat, kemudian dengan menjaga diri kita menggunakan masker dan segala macam. Ya. Kemudian kondisi seperti sekarang ini jangan sampai menjadikan kita merasa terpuruk, kita di rumah saja gitu ya, tidak melakukan apa-apa. Salah itu ya. Justru ketika kita dalam kondisi PSBB, kita di rumah saja, kita hadirkan rasa syukur kita itu dengan mengisi kegiatan keseharian kita dengan hal-hal yang positif ya, bisa dengan belajar, menuntut ilmu ya, kemudian bisa dengan dari rumah ya, bisa membaca, bisa juga kita mencari dari internet ya, bisa dengan diskusi dan segala macam. Dan Masya Allah kondisi sekarang dengan adanya pelatihan online dari Disdik ini, menurut saya salah satu sarana belajar yang luar biasa ya, tanpa bertemu tapi kita bisa belajar melalui Webex ya. Nah, itu adalah bentuk rasa syukur yang harus senantiasa kita tumbuhkan, sehingga kita tidak perlu merasa memikirkan lagi tentang COVID-19 yang akan menjadi momok gitu ya, menjadi sesuatu yang akan membuat kita karena merasa ketakutan kemungkinan akan mengalami sakit, dan wallahu alam kan kalau kita tidak menjaga diri kita akan tertular juga COVID-19. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang harus kita munculkan. Seperti tadi yang saya katakan, salah satu cara bersyukur adalah dengan mengingat Allah, dengan banyak berzikir, banyak tilawah. Itu adalah salah satu bentuk imunitas alami yang Allah berikan. Insya Allah itu menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu Yati Mariani. Kalau ada yang mau ditambahkan, Bu Deliana silakan. Nah, Bu Indi. Terima kasih Bu. Mungkin yang lainnya mau bertanya, silakan.
Ya Bapak Ibu, jangan lupa diisi presensinya bagi yang belum. Sebelumnya mungkin kalau ada yang nggak bisa masuk ke presensi, karena memang saya batasi untuk satu akun hanya untuk satu kali mengisi presensi, sehingga memang biasanya langsung link, karena di HP kita itu biasanya suka langsung nge-link ke dalam email ya. Tapi mungkin kalau yang lewat yang belum langsung nge-link, maka ya itu tadi. Tapi barusan saya sudah lepas linknya, sudah lepas untuk batasannya, sehingga Bapak Ibu walaupun tidak link langsung ke emailnya, tidak langsung terlihat akunnya, bisa langsung tetap mengisi mudah-mudahan. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Bapak Ibu, sebelum ditutup, apakah ada lagi yang mau bertanya kepada presenter kita hari ini? Halo? Tidak ada? Atau melambaikan tangan? Pak Rizal, saya buka dulu semuanya ya. Siapa yang bisa membuka nih? Dibuka dulu mungkin moodnya biar pada bisa bertanya bagi yang mau bertanya. Bolanya ada di Bu Indi nih. Bu Indi yang bisa bukain semuanya kali Bu. Bisa dibuka moodnya. Caranya gimana ya? Bolanya ada di Bu Indi, jadi Bu Indi yang bisa ngebukain mood-moodnya semua itu peserta. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Atau saya sudahi, kita tinggal 8 menit sebelum jam 4, bisa diisi dengan nanti masukan dari para instruktur yang hadir. Bagaimana Bu Indi, ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, insya Allah. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan Bu Indi? Tidak ada? Teman-teman tidak ada lagi yang mau bertanya? Closing statement aja. Closing statement dari presenter, silahkan Bu Indi. Iya, syukur mengundang nikmat ya dalam masa pandemik sekarang ini dan juga bulan puasa. Rasa syukur, sikap syukur itu menjadi sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa bahagia di dalam hati. Ya. Kemudian kedekatan kita dengan Allah, ya, itu adalah salah satu bentuk imunitas alami yang Allah berikan. Ya, insya Allah. Banyak zikir, memperbanyak tilawah Quran, itu salah satu bentuk syukur yang perlu ditumbuhkan saat ini. Dan semua itu akan menjadi berkah untuk kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ini. Ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Indi atas presentasinya. Bapak Ibu, luar biasa presentasinya tentang bersyukur di masa-masa pandemik seperti ini. Kita sebagai manusia, kalau apapun yang kita inginkan ya tidak akan ada batasnya ya. Makanya mungkin lebih banyak bersyukur, lebih banyak mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Sekecil apapun, kita adalah makhluk-makhluk yang tentunya sama Allah akan diberikan selalu kenikmatan yang ada. Tinggal bagaimana cara kita berbahagia dengan kita mensyukuri dengan apa yang ada. Bahagiamu diwakili oleh syukurmu gitu ya Bu Indi. Demikian presentasi dari Bu Indi. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Jangan lupa diisi presensinya, ditutup jam 4. Terima kasih Bapak Ibu instruktur yang telah hadir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Selesai. Bu Yeti bagaimana masukannya? Iya, Bu Yeti bagaimana? Bu Sri dulu silahkan, kan hostnya belum menutup. Oh iya, ada hostnya. Astagfirullah. Bu Sri mangga, maaf Bu Sri. Ya, terima kasih untuk hari ini. Pembahasan sangat menarik, terlebih lagi dalam